belajar formulir input secara online. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari formulir input. Saya ambil dari apa itu? Yang mungkin pernah Anda sempat lihat ya di Bytehouse. Mungkin ada yang membuat, mungkin ada yang hanya melihat. Oke lah, apa? Tapi Bytehouse seperti ini nanti hasilnya kalau Anda punya akun ya. Ya memang kemarin sempat ya akunnya dihapus dan seterusnya, maka baru kali ini saya tampilkan kembali ada modul untuk bisa praktik online. Tentu yang lain misalnya bisa server yang beli, mungkin di Indonesia banyak ya server beli itu mungkin cuma berapa ya, modal 200-300 gitu ya, sudah dapat 1 tahun termasuk server dan alamatnya. Itu juga ada program-program yang bisa diinstal di sana sebenarnya, dan toko online atau apapun bisa gitu ya. Oke. Kemudian yang lain juga mungkin bisa diinstal di komputer masing-masing, tetapi itu membutuhkan namanya server ya, web server. Mungkin Anda bisa searching XAMPP kalau tidak salah ya, exam gitu ya, atau appsave. Masing-masing ada caranya install ya, bisa dilihat di sana. Tentu disesuaikan dengan komputer masing-masing, apakah 32 bit ya atau 64 gitu ya, itu masing-masing komputer berbeda ya, jadi program installnya juga berbeda gitu. Nah oke. Untuk masuk ke dalam namanya cPanel ya, cPanel itu kontrol panel. Nah untuk saat ini kontrol panel sudah berada di ini Vista Panel. Kalau dulu kan tidak Vista Panel, sekarang rata-rata pakai Vista Panel, mirip-mirip gitulah. Nah alamatnya ini bisa ketik atau dilihat di modul gitu ya. Apa ini? Biasanya cPanel gitu, bytehouse.com. Nah dari mana alamat itu didapat? Nah alamat itu didapat tentu kalau sudah punya akun, itu biasanya disampaikan alamat loginnya untuk administrator atau ke cPanel, kontrol panel itu di mana. Nah itu termasuk user passwordnya ya. Kalau user password yang kita pakai saat ini saya sudah punya ya. Ya di teks dilihat ya, B18 ya. Banyak tuh lihat itu, kalau Anda lihat saya tuh pernah punya banyak 11, 13, 16, 18, 13, jadi punya banyak tapi semuanya mati ya, tinggal yang 18 ini yang buat pas kita searching itu ya, searching apa itu Bytehouse gitu ya. Kalau yang asli server saya kan riskan untuk saya sampaikan gitu ya, karena ada user passwordnya di sana gitu ya. Baik, passwordnya itu ditulis ya di sana, user 123 ya biar mudah. Itu huruf kapital ya usernya ya, kalau huruf kecil kan nggak bisa masuk ya. Oke. Nah terus Anda klik login. Nah cepet ya, ini internetnya lumayan ya. Oke. Nah ini kalau dulu ada gambar-gambarnya, sekarang tidak ada. Nggak tahu ini mungkin sedang dikembangkan atau memang sengaja biar lebih ringan ya, nggak tahu. Kemungkinan dikembangkan ya. Dulu sih ini ada gambarnya, jadi cingpas itu gambarnya apa gitu ya. Kita lihat dulu ya. Ya kalau di modul kan langsung gitu. Nah ini ada berubah, tapi jangan dilakukan ya, nanti saya nggak bisa masuk. Meskipun confirm ke email saya ya, tapi nanti yang lain juga nggak bisa masuk ya. Ya jangan dirubah ya. Itu preference file. Nah nanti tujuan kita di ini file online ya, online file manager gitu ya. Ada situ FTP ya, tidak saya jelaskan FTP itu apa. FTP itu ya kayak apa itu, halaman file explorer gitu ya, tapi mengambil dari internet gitu. Oke, FTP account itu bisa dilihat gitu. Nah kalau database, kalau kemarin kan memakai akses. Nah kalau di sini itu memakai MySQL sebenarnya.
MySQL gitu ya, itu untuk membuat database gitu ya. Tetapi kalau mengoperasikan pakai phpMyAdmin ya, Anda boleh kok melihat di sini ya, phpMyAdmin mau dibuat database silahkan ya, coba-coba kalau bisa boleh ya silahkan. Cuma untuk di modul praktik ini belum sampai sana ya, baru formulirnya aja. Tapi silahkan ya, bagi yang sudah mampu atau pengen penasaran itu tidak ada salahnya bisa buka itu. Nah ini database-nya oke lah, ini sudah ada, langsung di connect ya. Jadi kalau mau nanti lihat database-nya langsung di connect, itu bagi yang anu aja ya, bagi yang kepingin aja ya. Kalau yang tidak ya enggak apa-apa ya, kita fokusnya ke file manager ya. Kok file manager itu apa itu namanya, membuat form ya di file manager yang atas tadi. Nah ini kalau mau membuat database ada di sini tuh, database contoh. Oke lah, sementara ini kolomnya Anda mau berapa ya, saya cepat ya. Nah sama kan ya, betul, contoh ya, kode ya, barang, terus harus kuantitas ya, terus misalnya satuan. Nah kalau kemarin kan kita pakai apa itu teks gitu ya. Nah ini pakai varchar ya. Nah varchar kalau kuantitas sama satuan oke, integer. Kalau kemarin apa numerik itu integer juga ya, ada long integer atau short ya. Kalau ini pakai integer aja lah ya, integer gitu ya, itu medium ya, kita pakai yang itu sih. Apa itu tadi, oh ini belum diisi, ada ya, DPTP kode misalnya 15, saya isi sembarang ya, itu kuantitasnya itu enggak udah lebar itu ya, satuan ya ya. Oke, sementara yang lain tidak saya ya. Nah itu sudah jadi. Kalau mau input ya insert ini ya, nah isi yang di value ya isinya, nah, bukan yang di sini, nah, yang di value, terus di go gitu ya. Nanti kalau sudah saya sembarang aja ya, satu go. Nah ini ada SQL nya itu ya seperti itu. Nah perintah sudah ya tadi. Oke, tinggal browse, mungkin masuk 2 kali ini sudah saya terus belum berhasil ya, tahu siapa itu enggak. Oke, seperti saya tutup dulu ya, mungkin karena error di double tadi ya, atau internetnya jalan. Ini belum masuk juga, oh itu masuk, nah double kan, ini internetnya tadi ya agak terganggu habis cepat agak terganggu. Nah itu udah masuk ya datanya. Nah itu untuk database nya ya, kan kemarin udah bentuk belajar database di akses ya. Oke, nah kita tujuannya ada di ini. Nah, yang penting itu konten itu ya cuma 2 itu ya. Kalau mau install yang kalau punya Anda ada di sini, tapi untuk saat ini jangan ya. Ada nggak ya? Nggak ada disediakan ya, software nih, tapi hanya beberapa ya, site builder gitu ya. Tapi tidak ya, tergantung ke penyedianya. Kalau berbayar ya banyak, masuk toko online dulu ada juga, tapi ada. Oke, nah tujuan kita apa tadi, membuat file itu online file manager. Ini saya kejar di sini. Oh sudah ya, saya tutup dulu karena lewat dari depan ya, biar urut prosesnya. Nah kalau Anda klik, oke saya jelaskan ya,
tampilan ini ada dua ya, jadi muncul tab baru ya. Nah, tab baru biasanya itu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini, do not upload file here, artinya ini tidak akan terbaca di internet kalau uploadnya di sini. Jadi kalau Anda membuat folder di sini itu tidak akan terbaca di internet. Jadi tugas yang Anda lakukan nanti latihan itu tidak diupload di sini ya, bukan di folder ini ya, ini folder pada. Tetapi Anda di sana ada htdoc. Untuk versi apa ya htdoc itu? Exam kayaknya ya, kalau app share public atau apa, nah itu beda-beda tergantung daripada uh, web servernya ya, web servernya versi apa itu akan muncul kalau htdoc. Nah itu disesuaikan ya, biasanya harus lihat panduan sih terus, tapi kalau sudah terbiasa ya tahu apakah di public atau di htdoc ya. Berarti sekarang Anda kenal, oh folder online itu ternyata ada di htdoc ya, di sini kan, di sini ya itu tanda panah hilang. Kalau di sini ada tanda tangan, bukan tanda tangan ya rekan-rekan, apa itu, simbol tangan ya, simbol sebentar diklik aja sekali, nah dia akan memproses masuk kan ya. Ini, file for your website should be uploaded here. Nah ini mulai, itu berarti bisa diakses publik atau online di internet. Nah sebenarnya itu file kan terbuka pertama index gitu. Kalau ini index 2 ya, index 2 HTML. Nah HTML ini boleh ya, HTML atau PHP itu boleh, biasanya bisa dibaca. Nah punya saya keterangannya di sini. Nah ini nih, nah, account detail. Jadi alamatnya aksesnya di mana? Kalau besok bingung ini alamat aksesnya kemarin di mana ya, ini ada edushare5/18.com. Nah kalau nanti Anda buat folder kan di foldernya belakang, karena yang dibaca pertama itu ini index 2. Kalau latihan nanti tidak pakai index ya, tapi langsung form ya, mestinya ada index apa ya yang namanya berlatih ya. Saya contohkan ini tuh, tipis itu ya, ini saya copy, ini nggak mau ya, coba saya copy. Oh maaf. Nah ini isi dari index 2 tadi ya, saya tidak buka, tapi kalau nah index 2 nih, kalau kita edit ya ada nggak edit, dan nah rumusnya seperti itu ya, ditambah oh itu maksudnya ya, banyak ini ya, nah ini hasilnya tampilannya seperti ini. Jadi yang dibaca pertama di online itu apa tadi, index. Nah kalau kita nanti kan tidak pakai index ya. Oke, JPEG mana, balik close. Oh ini ada close di sini ya. Oke, ini edit, ini nggak usah diedit ya, jangan nanti, karena saya nggak menyediakan index HTML ya. Kalau saya sediakan ya tampil di halaman saya gitu ya. Ya. Nah tugas Anda pada kesempatan ini adalah satu, Anda sudah bisa masuk file online, kemudian apa tadi, file online manager ya, oke itu. Kemudian selanjutnya adalah membuat folder. Nah, folder ini tempat untuk Anda berlatih ya. Jadi kalau kemarin kan komputer offline itu Anda membuat folder di drive D, drive E gitu ya. Nah kalau ini Anda membuat folder secara online yang bisa diakses siapapun ya, tahu alamat Anda. Nah kalau di modul ini kan sudah ada contoh. Nah kalau di modul ini, nah ini contoh tuh upload ya. Kalau sudah diketik manual ya di offline notepad atau program pembuat HTML gitu atau PHP gitu. Nah fokusnya ada di sini. Nah itu ada new, kelihatan nggak itu? Saya kalau super besar nggak kelihatan. Nah itu kelihatan new file atau new folder. Nah,
keduanya akan kita latih gitu ya. Yang pertama adalah new folder. Nah, tugas Anda adalah membuat folder yang kalau di teks Anda baca itu adalah semester dan nama Anda. Saya sudah punya Anda, saya tambah 202 itu berarti tahun 2020 semester genap atau semester yang kedua. Oke, langsung aja, jangan di spasi atau apa biar mempermudah ya. Online beda dengan di offline ya. Sebaiknya tidak di spasi sebaiknya. Setelah itu saya sudah punya tugas 1 ya, karena sudah punya saya oke. Nah ini folder yang baru saya buat, mudah ya, cukup ya, sangat. Nah kalau ini naik balik ke atas ya, ini berarti Anda coba klik ya, naik ke atas, masuk lagi gitu ya. Nah, klik 1 sudah masuk ya, klik 2 juga masuk, klik 1 sudah masuk. Oke, kalau sudah Anda membuat file yang berada di latihan ya. Oke, new file apa tadi, kas ya kalau tidak salah, kas form gitu ya, form PHP. Oke, kas form PHP ini, nah ini nama filenya. Form itu penanda bahwa ini membuat formulir, kemudian import double. Nah, PHP itu adalah ekstensi atau script. Ini adalah memakai PHP. Kalau tadi kan memakai HTML, ini memakai bahasa pemrograman PHP. Langsung diklik OK. Oke, coba saya lihat panduan sebentar. Nah, ini latihannya. Mungkin saya nyontohkannya tidak begitu persis dengan ini ya, tapi saya akan mencontohkan yang fundamental aja ya, daripada bolak-balik lihat cara sini ya. Oke, kita lihat aja langsung di sana. Jadi gini, di dalam membuat formulir bahasa pemrograman itu bukan diketiknya urut satu persatu gitu ya, bukan ini bukan baris pertama terus baris kedua baris ketiga. Nah ini kalau dicoba error terus gitu. Nah itu bedanya dengan MS Word ya. Jadi pembuka penutup, mana ada pembuka ya, ini form pembuka, form penutup, tabel pembuka, tabel penutup. Nah seperti itu. Nah, saya contohkan yang basic aja ya, basically gitu ya. Nah, jadi kalau Anda ketik di sini, ini tanda awal daripada PHP. Tadi Anda tanya kan, nah dulu begini sudah bisa, sekarang kalau PHP 7 nggak bisa, harus diketik ada PHP-nya. Kemudian, nah biar tidak lupa, itu langsung ditutup. Ini kebalik nggak? Semoga nggak kebalik. Oh balik ya, sorry, makanya nggak merah. Jadi PHP tanda, oh tanda tanya penutup. Nah itu ya, jadi dibuka dulu baru ditutup. Ini namanya sudah membuka script PHP. Nah kemudian kalau di dalam PHP mau memunculkan itu memakai echo, itu perintah echo untuk memunculkan, dan biasanya memunculkan ada tanda petiknya. Nah itu teks ya, kalau tidak teks berarti tidak dipetik kan. Misalnya ini beda aja ya, selamat datang atau apa ya. Kalau di situ kan nama Anda ya, nama. Nah itu setiap baris yang dianggap satu rumus itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Kalau ini kelewatan ya mesti akan error. Nah, oke, nah itu dulu. Nah kemudian yang saya tunjukkan lagi adalah ketika membuat form. Nah formulir ini kan nanti di dalamnya ada tabel ya, ada form,
ini nama gitu ya, form 1 namanya apa tuh? Udah kas aja ya, kas itu metode post gitu ya. Baik, ini tadi ada echo ya, ada echo, ada petik dulu, ada form name sama kas, metode post, action, kas, pros, PHP. Jadi ini maksudnya begini, ini kan echo itu kan tadi menampilkan dengan tanda petik. Nah, form itu adalah perintah form ya. Sorry tanda kurang dari itu ya. Bracket yang wajib, kotak yang wajib. Nah, itu form. Nah, ini adalah atribut di dalam form. Ada nama, namanya kalau di sana fcast ya, fcast, formcast gitu. Metode post, jadi metode untuk mengirim variabel ke file kedua ya. Metodenya post. Action itu adalah file apa yang dipanggil saat klik ya, submit. Kalau di sini diberi nama OK proses gitu. Nah, ini saya enter. Nah, ini kok tidak diberi tanda titik koma ya, ini masih dianggap sebagai satu baris walaupun enternya 10, kalau belum ada titik koma dianggap satu baris. Nah, saya tutup dulu dengan form ya, form petik tutup. Nah, itu baru ditutup formnya. Oke, ini kalau mau maju diberi tab ya, pakai tanda tabulasi. Nah, kemudian di sana kan ada tabel ya, di dalam form buat tabel. Tabel itu kayak di MS Word yang kotak-kotak itu. Oke, apa ini? Dasarnya tabel dan tutup tabel ya. Nah, kalau ada border apa dilihat ya di teks ya. Nah, kemudian tabel itu di dalam sana ada tr ya, row, ditutup ya. Begini caranya mengetik ya nanti Anda. Nah, kemudian di dalam row itu kan ada baris, baris ya, row itu baris, ada kolom gitu ya, kolom 1 apa tuh namanya tadi, kode apa ya, coba saya lihat, tanggal ya. Oke, tanggal berarti tanggal gitu ya. Nah, ditutup TD. Jadi yang TR tutupannya ini, yang TD tutupannya bisa langsung, bisa di bawahnya ya. Tapi enak yang langsung seperti itu. Nah, TD. Terus apa itu input ya? Coba kita lihat ada input di sana. Yang sudah selesai diketik. Jadi input name berarti itu nama kotak input ya. Input itu nanti akan langsung membuat kotak itu. Namanya adalah tanggal, size-nya kotak itu ya, ukurannya panjangnya berapa, 8, 10 juga bisa ya, tanggal itu untuk 10 gitu ya. Nah, misalnya seperti itu, ditutup titik. Nah, kemudian kalau mau membuat baris selanjutnya kita mulai lagi TR, kemudian TR ya, tuh. Ya. Oke. Nah, itu contohnya. Baik, untuk mempercepat nanti akan saya percepat file yang sudah ada ya. Oke, ini contohnya seperti ini yang kedua. Kemudian ini sudah tabel input ya, setelah itu kotak input. Kita akan lanjutkan dengan membuat apa itu tombol. Nah, ini tombolnya sudah jadi TR juga. Nah, ini N, tanda N, NVSP itu artinya spasi kosong gitu ya. Iya, tapi kalau tidak diberi spasi, tidak ada isinya, tabelnya mungkin nggak jadi bagus. Maka diberi tapi spasi gitu. Nah, ini di thread spasi itu seperti itu. Oke, maka yang saya maksud tadi apa, diusahakan tidak membuat nama file ada spasinya gitu ya, karena nanti akan diterjemahkan itu dikomakan gitu. Nah,
Untuk tombol itu cuma ini, input, type, ya, submit. Type-nya submit itu sudah langsung perintah submit ya. Value, oke, proses. Nah ini mau ditampilkan apa? Mau diganti ya, misalnya lanjut ya boleh, ya. Save ya boleh, gitu ya. Nah coba aja nih dimodif ya. Oke, oke, saya buka dengan file yang sudah ada ya. Oke, itu file yang sudah ada ya tempat saya yang secara lengkap seperti di latihan Anda ya. Jadi seperti ini ya, HR itu ya, horizontal ruler itu ya. Kalau diberikan gini itu keterangan aja ya. Contohnya satu. Nah, itu alamat. Nah, itu keterangan saja. Ini tidak dibaca oleh script hijau ya. Oke. Kalau mau diberi keterangan boleh di sini. Ya. Ini kalau nama Anda akan tampil, tapi kalau nama Anda ditulis di sini Gus itu ya itu nggak tampil di internet, tapi di dalam script kelihatan gitu ya. Oke, itu yang Anda lakukan. Saya akan membuka saja untuk file yang kedua, yaitu proses ya, kas proses. Saya tidak akan ngetik lagi untuk mempercepatnya. PHP seperti tadi, ketik atas, ketik bawah. Nah, ini adalah menerjemahkan, kan tadi metodenya post ya, maka di sini ada string post ya, kirimannya gitu ya. Nah, di situ ada string tanggal, berarti itu kita menciptakan namanya atau create namanya variabel TGL gitu. Diberi string itu berarti tanggal berarti variabel. Contohnya gini, kalau ini tidak post ya, misalnya string nama ya, itu boleh ini langsung diganti Agus nama saya. Nah itu berarti kita membuat variabel nama ya, variabel nama boleh ini dicontoh aja, silahkan di echo di bawah misalnya gini, echo string nama br ya, br 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 big row, br itu big row, jadi membuat apa itu jarak baris ya, kayak di enter gitu. Kalau tidak di big row dia akan gabung terus ya misalnya. Nah ini ya contoh, ini belum ada nih, sorry, titik koma itu nggak boleh lupa. Nah kemudian tadi sudah ya, maksudnya variabel sudah ya, jadi tanggal ada string post itu berarti kiriman dari persis, cuma ini tidak bisa membuka nama, pakai ini aja ya, coba. Nah ini kiriman dari ini ya, persis name dari kotak input. Nah itu tanggal dibaca di sana, semua dibaca. Nah kalau udah ya nanti dibetulkan ya, tanggal, keterangan, jumlah. Ini kalau ini yang ini persis dengan kotak yang dibuat di form. Kalau ini bebas asal ingat ya, tapi akan muncul di sini. Nah yang atas yang nama variabel ditampilkan. Jadi coba kita echo ya, pilih teks pesan, kemudian echo lagi tanggal. Nah ini dimunculkan string tanggal atau variabel tanggal. Nah sudah sama ya sampai belakang gitu ya. Nah kira-kira seperti itulah pembuatan script online ya. Ini yang paling dasar. Semakin Anda mahir tentu semakin ditingkatkan kemampuan dan semakin mengakomodasi berbagai kebutuhan gitu ya. Nah tapi yang sementara ya udahlah, kita lihat dasar ini kan sudah dicontohkan dengan script, tinggal mencobanya gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya, kita counting gitu ya, tapi counting banyak juga yang jadi programmer ya. Oke, nah kalau nanti yang lebih suka kejar itu dengan membeli buku PHP, saya sama ya dengan saya, tidak
diajarkan khusus, tapi ya itu beli searching Google gitu ya. Ya mungkin pernah sih saya dikirim pelatihan ya, tapi pelatihannya beberapa hari saja untuk membuat skrip, mungkin 2 hari atau 3 hari membuat skrip. Ya bisa dibayangkan ya kemampuan yang kita terima. Kalau Anda aja berapa ya, seminggu gitu ya waktu mengerjakan tugas itu ya. Nah itu kira-kira ya. Nah kemudian untuk menampilkan ya, selanjutnya Anda sudah membuat ini termasuk latihan. Nah oke, tadi kan berhenti di situ. Maka Anda kalau mau menampilkan hasil Anda, itu alamatnya tadi 202 Agus ya. Nah, kalau tidak ada file index, Anda harus menuliskan filenya secara lengkap. Kalau pakai index ya gini aja sudah tampil gitu ya. Maka tadi kas ya, kas form.php kita enter. Nah, mestinya Anda akan muncul di form latihan ini oleh siapa ya, nama Anda, Andi, Aton, Dewi gitu. Nah, terus Anda mencoba mengisi di situ 2020 2021. Nah, nah, terus apa keterangannya? Keterangannya apa itu? Jadi, penerimaan atau udah sembarang ya saya ya. Kalau nggak salah 4 juta. Ya, kemudian Anda tekan OK. Nah, ini berarti hasil pembacaan tadi, apa yang string tadi tampilnya seperti itu. Nah, ini tampilan sederhana. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya dalam belajar Anda. Dicoba juga latihannya. Jangan lupa disimpan, kalau bisa di screenshot ya di screenshot, silahkan gitu ya. Jadi yang diupload nanti apa ya, linknya aja ya. Iya, link catat tadi ya. Nah, yang custom sama beli gitu ya, itu diunggah di desa, buat quiz saja biar bisa menulis link gitu ya. Ya ditulis yang bagus lah ya, ini tugas nama gitu ya, nah, saya gitu ya, terus dibuat linknya. Kalau bisa ini link yang open in new tab gitu ya, diklik kanan itu ada open in new tab. Kalau yang tahu mesti dapat ya. Kalau ini coba Anda lihat, kalau di siapa ini punya saya itu, kalau setiap diklik linknya kan langsung terbuka halaman baru ya. Nah itu, jadi kalau linknya itu diklik kanan atau diedit ya, edit link di atas itu ada pilihan yang baris kedua kalau nggak salah, itu adalah open in tab apa blank ya, open in blank ya. Lah bahasa internet itu ada yang bilang blank, ada yang new tab gitu ya, mungkin blank ya, open blank gitu. Nah itu kalau diklik akan muncul ke halaman baru ya. Kira-kira itu ya kegiatan kita di pertemuan ini. Baik, terima kasih dan selamat belajar.